Salam satu aspal. Jumpa lagi sama si Chandra Cerewet. Baik, Maniak Bus. Dalam episode kali ini saya mengeluarkan program baru Markidas. Mari kita cerdas. Dan dalam Markidas ini kita tidak kebut-kebutan dulu Maniak Bus. Tidak kebut-kebutan dulu, tetapi ngebahas salah satu yang sedang tren menurut saya di kalangan otobis Indonesia ya, khususnya Indonesia. Dan kali ini saya mengambil tema taktik jitu Sudiro STJ tim Madura. Tolong ikuti dari awal sampai akhir agar Maniak Bus bisa mencerna ya apa yang saya utarakan menurut kacamata sudut pandang saya secara pribadi. Oke, terima kasih. Ini di saat aku berlari, ikuti kaki langkahi aspal pagi. Maksud hati menanti bis di tepi jalan berdiri terlintas yang ku lupa hari ini. Ngopi, makan roti, denger kaset Bang Megi, ngayal Cikoti pakai bikini. Tapi kini keringetan. Biar nggak bosan lihat muka saya, makanya saya kasih ini suasana di terminal Tingkir ya Maniak Bus. Jadi saya akan sedikit membahas sesuai judul di atas, taktik jitu bus STJ tim Madura. Oke. Jadi dalam episode kali ini saya nggak akan kebut-kebutan dulu di jalan, tetapi saya akan mengeluarkan program baru di channel kami, yaitu Markidas, mari kita cerdas. Oke. Ya Maniak Bus, kita lanjut. Nah itu Puspa, bukan titik Puspa. Nah ini. Oh ya Maniak Bus, kita lanjut. Saya bukan Maniak Bus PO tertentu ya. Semua bus saya suka, dan saya mulai mengikuti pun sudah lama. Dan karena emang di channel kami ini lebih banyak unsur kebut-kebutannya ya Maniak Bus. Dan supaya Maniak Bus tidak gagal paham, ini menurut kacamata kami ya, taktik jitu bus STJ tim Madura. Mengapa tim Madura? Karena lahan jalur Madura ini jalur yang seksi Maniak Bus. Dikarenakan banyak peminatnya, ya kan? Dan saya melihat melalui sudut pandang kacamata saya ya, yang selalu berbeda dengan channel yang lainnya. Kayak channel lain mereka naik di dalam bus, kalau saya tidak, saya mengejar bus. Nah gini Maniak Bus, karena jalur Madura ini jalur rame, maka otomatis persaingannya sangat ketat ya Maniak Bus, dimana diisi banyak PO-PO yang sudah dahulu mempunyai rute tersebut. Nah bisa dipahami kenapa Madura sangat banyak peminatnya, karena di Madura itu tidak ada bandara Maniak Bus. Jadi kalau Maniak Bus mau ke Madura, kalau mau naik pesawat itu pasti turunnya di Surabaya, dari Surabaya nyambung lagi lewat jalur darat ya kan. Nah makanya dari itu lahan jalur ini tuh sangat basah Maniak Bus. Nah oke. Kali ini baru 1-2 bulan ini STJ udah membuka untuk jalur tersebut, mencoba peruntungannya di jalur yang basah ya Maniak Bus. Kenapa saya angkatkan tim Madura? Karena sebenarnya banyak jalur-jalur STJ yang buka. Kayak tadi saya baru baca ada tim Sukabumi, ada tim Wonosobo, ada tim Pekalongan. Cuma saya lebih tertarik tim Madura ini. Kenapa? Karena saya awalnya biasa saja, cuma saya mengikuti Maniak Bus. Nah inilah yang saya akan berbagi dengan Anda melalui Oke, back again to STJ. Waduh, maaf suaranya agak berisik ya, biar ada
ya bus. Back again to STJ Maniac Bus. Awalnya sih untuk membuka tim Madura ini saya lihat normal aja. Ya rilis busnya diambil dari karoseri, wah udah lah masuk medsos bahwa mereka memiliki jalur baru yaitu Madura, ya kan, normal. Nah setelah beberapa lama tiba-tiba di medsos, rame di medsos itu STJ kena sidak Maniac Bus di Madura. Mungkin Maniac Bus lebih jeli, pastilah udah melihat di medsos ketika disidak ada Dishub, Dinas Perhubungan, ada kepolisian, bahkan salah satu petinggi PO apa gitu ikut juga. Wah, setelah sidak itu mereka di-share ke media sosial. Wah, seakan yang tidak suka dengan STJ, mania bus yang tidak suka dengan STJ memanfaatkan momentum ini untuk menyerang STJ. Blam. Wah, hampir semua medsos isinya menjelekkan, menilai negatif STJ ya Maniac Bus. Ya pokoknya wah seakan-akan sampai viral Maniac Bus, bener-bener viral. Saya pun di medsos saya liatin, wah gila. Tapi saya memiliki sudut pandang yang berbeda Maniac Bus. Dari awal saya oke. Tapi saya hanya diam dulu, tidak berkomentar, saya diam dulu. Dan setelah viral di media sosial tersebut, bahkan masuk ke salah satu TV swasta Maniac Bus. Ada nanti ini saya share juga itunya, foto-fotonya. Nah pada sampai titik disitulah saya menilai keren. Loh, kok mengapa keren bang? Kan STJ di nilai negatif. Justru salah Maniac Bus, bukan masalah negatif atau enggaknya. Kan kembali lagi, sebelum ini saya pernah bercerita kepada Anda bahwa sebuah perusahaan dalam mengeluarkan produk, mereka rela untuk mengeluarkan biaya promosi yang gede untuk memperkenalkan produknya. Kalau dalam perusahaan otobus berarti trayek barunya, ya kan? Nah disinilah Maniac Bus saya salut sama pihak STJ. Bener-bener gak bisa saya pungkiri, ini menurut saya pribadi ya Maniac Bus, mereka bener-bener jenius. Jadi memanfaatkan sisi negatif untuk menghasilkan yang positif. Loh kok bisa begitu bang? Sekarang gini Maniac Bus, sadar gak sadar dengan yang anti mania, anti STJ memborbardir di medsos mengenai STJ tersebut, itu adalah keuntungan. Sebenarnya keuntungan, sekali lagi keuntungan, karena biaya promosi gratis. Ya, ingat biaya promosi gratis ya. Nah itu bisa kalian cerna Maniac Bus. Makanya saya bukan Maniac Bus STJ, Maniac Bus POP tertentu, tidak. Saya tidak nggak ada inilah sangkut pautnya. Cuma saya mengamati menurut kacamata saya benar-benar TOP BGT. Jadi itulah. Makanya saya nggak heran kenapa STJ begitu disebut sebagai perusahaan baru yang mampu sudah berada di papan atas ya Maniac Bus. Karena mereka memiliki sistem manajemen yang TOP BGT. Jadi suatu PO bus bagus itu bukan hanya dari skill pawang, mesin atau bla bla bla, tapi dia dipengaruhi lapangan langsung dan orang manajemen. Nah, di sini saya lihat manajemen itu berpengaruh penting sekali bagi sebuah PO bus, perusahaan otobus ya. Itu Maniac Bus. Belum paham juga, kalau belum paham juga aduh
itu adalah strategi pemasaran, ya kan? Jadi sebuah perusahaan untuk memasarkan produknya kan ada biaya promosi. Nah, disitulah STJ memanfaatkan mania-mania yang tidak suka dengan STJ sehingga membombardir di mana-mana, medsos, bla bla bla, semua dibombardir sehingga masuk viral dan masuk salah satu TV swasta dan menjadi kasarnya biaya promosi gratis. Dan banyak orang tahu, Maniak Bus, sadar tidak sadar orang sekarang tahu, oh ternyata ada STJ jurusan Madura ya. Nah, itu yang secara tidak langsung mereka inginkan ya begitu. Makanya saya mengakui top manajemen STJ itu. Jadi mengubah negatif menjadi hasil positif untuk mereka. Oke. Terima kasih. Salam satu aspal Maniak Bus. Sampai jumpa di next episode.